1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Eno TV. Di sini saya berada di kampus UI Depok, di mana sedang berlangsung kuliah kebangsaan oleh Bapak Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan. Dan ini merupakan detik-detik Bapak Anies tiba di kampus UI. Suasana di sini adalah bersama panitia dan panelis, juga para dosen dan dekan dari FISIP UI. Di sini merupakan ruangan di belakang panggung ya. Nanti beberapa saat lagi Bapak Anies akan memberi kuliah kebangsaan di hadapan ratusan mahasiswa kampus UI di Depok. Selamat menyaksikan. Isinya udah penuh, jadi si koridor. Udah penuh. PR kita yang berikutnya. For lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia satu ekonomi. Ini for lack of better term, satu perekonomian. Satu perekonomian artinya apa? Dimanapun kita berada, maka
kita tersambungkan secara perekonomian, di balik itu tersambungkan secara kesejahteraan, di balik itu tersambungkan secara fasilitas untuk menuju kesejahteraan. Apa fasilitas menuju kesejahteraan? Kesehatan, pendidikan, yang kemudian lapangan pekerjaan. Nah, itu meningkat, membuat mereka menjadi satu kesejahteraan, satu perekonomian. Jadi harapannya adalah gagasan ke depan, kita ingin satu Indonesia yang kelima, satu perekonomian, satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Artinya setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan. Kata kunci menghadirkan keadilan. Dan kalau boleh kami reflektif atas perjalanan bangsa ini, kenapa kita memilih menggulung kolonialisme? Karena kita melihat sistem kolonialisme itu tidak adil. Tidak adil. Di negeri ini kaya sumber daya, tapi yang merasakan kekayaan di negeri Belanda. Kira-kira ada ketimpangan antara yang mengelola negeri ini, dengan yang berada di negeri ini. Pusatnya resminya di Batavia, tapi sesungguhnya pengambil keputusan itu ada di negeri Belanda. Negeri Belandanya kaya raya, wilayah ini miskin. Karena itulah kita ingin merdeka supaya ada keadilan. Jadi ketika hari ini kita mengikhtiarkan keadilan, sesungguhnya ini adalah menuntaskan perjalanan yang dimulai dengan Jembatan Emas Proklamasi 1945. Karena kita meneruskannya di aspek keadilan. Apa aspek ini? Ini yang sangat mendasar kami melihat adalah menghadirkan kesetaraan pada apa? Kebutuhan pokok, akses pendidikan, akses kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ketika sampai kepada 3 hal ini yang akan membuat sebuah keluarga, sebuah masyarakat akan bisa maju. Apa? Ketika bicara tentang kebutuhan pokok, pangan yang terjangkau, hunian yang terjangkau, energi yang terjangkau. Energi itu mulai dari air. Kebutuhan air itu termasuk energi. Jadi pangan, perumahan, energi itu 3 dari sekian kebutuhan dasar pokok yang harus terpenuhi. Dan ketika sampai kepada ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan bahwa kita masih mengalami PR besar. Masih PR besar. Apa yang kita rasakan di Jabodetabek dengan yang kita saksikan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, yang jauh dari Pulau Jawa, maka kita akan menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. Bahkan sebagai ilustrasi teman-teman, ada satu dua warung yang di seluruh Indonesia ini sama. Ada warung yang di Indonesia ini sama, di mana-mana ada. Namanya apa? Alfamart, apalagi Indomaret, dan larang di toko itu sama. Anda datang di Jakarta, UMP-nya 4,9 juta. Terus Anda datang di salah satu kabupaten yang UMP-nya 1,2, UMP-nya 1,5, UMP-nya 2. Tapi begitu masuk ke toko, dia akan ketemu dengan harga yang sama. Perhatikan harga barang di pasar. Harga barang di pasar, cabai yang di Jakarta dengan cabai yang situ Pondok, saya pernah saksikan bulan lalu, setara harganya. Tetapi dari sisi pendapatan kita punya perbedaan luar biasa. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini mendasar teman-teman semua ada di sini karena pendidikan. Semua saya, para guru besar, semua di sini, para dosen juga karena pendidikan. Pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Di bawah naik ke atas lewat eskalator pendidikan. Dan ini apa aspeknya? Akses berkeadilan ke sekolah berkualitas dan terjangkau. Pembelajaran berkeadilan, kompetensi distribusi dan kesejahteraan guru. Pendidikan vokasi untuk persiapan kerja. Akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Akses itu artinya harga yang terjangkau juga. Dan ketika sampai aspek kesehatan, maka bukan hanya soal BPJS, tapi soal memastikan bahwa dari ibu hamil ada intervensi negara untuk memastikan bayi yang dikandungnya sehat,
sampai di usia masuk sekolah, dan sampai usia sekolah itu mendapatkan perhatian promotif untuk menjaga kesehatan mereka. Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-nya, begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98 itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam 24 bulan. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan menghalangi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah. Kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan, lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, pelayanan bengkel aja, bahkan pelayanan rumah sakit begitu. Lalu sekalian, ini semua kemajuan itu harus dengan satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana? Komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami lihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, semua sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang berikutnya teman-teman, adalah kita ingin membangun Indonesia di masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak ingin perekonomian maju, tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, oikos nomos, oikos logos, sama-sama oikos. Oke? Ini harus bertahan sejalan. Dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusinya. Karena itu masalah lingkungan hidup itu menjadi sangat penting. Jadi kita
punya situasi yang unik karena kita berhadapan dengan, kalau istilah kami, climate crisis, bukan climate change. Kalau climate change itu belum jadi krisis, yang sedang kita hadapi sekarang adalah climate crisis. Dan climate crisis ini situasi yang mengancam. Kalau kita lihat dengan global warming, maka begitu banyak wilayah-wilayah Indonesia yang terancam. Lagi berangkat ke Depok, ke Universitas Indonesia, ke kampus kita tercinta, bagaimana pemandangan di luar? Pemandangan saat komuter kesini, Mas Anies. Ya, pas lagi baca di sini sambil menjawab begitu banyak pertanyaan di HP, jadi nggak lihat jalan kanan kiri, atau sampai depan gerbang. Tapi secara umum pemandangannya pemandangan kepadatan lalu lintas, dan kalau lihat ke atas tentu saja suasana kota Jakarta, Jabodetabek yang pada hari-hari ini sedang menghadapi masalah polusi udara. Kira-kira itu ya tujuannya. Mas Anies, seperti layaknya polusi udara yang istilahnya mengepung kota Jakarta kita ini. Kita mahasiswa sedang dalam kondisi yang sama. Kita sedang dalam kabut. Kenapa kita dalam kondisi kabut? Salah satu aspek dari mahasiswa yang mereka paling khawatirkan adalah seputar karir. Mereka seputar karir. Mereka terjebak dalam kondisi prekariat. Kondisi prekariat. Mohon maaf, apakah mic-nya sudah terdengar jelas, Mas Anies? Iya. Oke. Mereka terjebak dalam kondisi prekariat, di mana mereka mengalami ketidakpastian dalam hal karir. Mereka mengalami kebingungan akan seperti apa karir mereka ke depan. Salah satu gagasan yang ingin diwujudkan oleh Mas Anies adalah karir yang lebih layak, karir yang lebih merata untuk tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, Mas Anies, sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana tanggapan Mas Anies untuk pemerataan karir dan inklusivitas karir yang layak bagi anak muda yang kelak akan berkarir ke depan? Satu kajian yang kami sedang lakukan di BPC UI oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis berkutat di pendidikan tinggi. Salah satu masalah utama di pendidikan tinggi sekarang adalah komersialisasi pendidikan tinggi yang membuat berbagai masalah. Salah satunya yang mungkin teman-teman di sini merasakan adalah kenaikan biaya operasional pendidikan yang melonjak tinggi, kemudian belum pastinya secara akademik masuk ke pendidikan tinggi. Sedangkan salah satu gagasan yang Mas Anies ingin utarakan adalah bagaimana caranya meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bagaimana Mas Anies menanggapi kontradiksi antara aksesibilitas pendidikan tinggi dengan isu komersialisasi pendidikan tinggi tersebut? Perubahan yang mana itu adalah suatu kata yang bersayap, memiliki banyak makna. Perubahan apabila tidak ditanggapi secara layak dan secara visioner akan menghasilkan pergumulan gitu di bawahnya. Mengapa? Karena perubahan itu mengubah tatanan sosial yang sebelumnya ada. Jadi bagaimana Mas Anies ingin mewujudkan perubahan, sektor apa saja yang akan diwujudkan perubahan tersebut, dan bagaimana perubahan tersebut tetap sifatnya holistik dan integral, tetap menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia, bukan malah memecah belah, mendikotomi atau mempolarisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Saya ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Sementara kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kailnya. Ya, beri kailnya. Masalahnya kolamnya udah habis ditapling-tapling. Jadi nggak bisa tuh pakai kail yang ada. Nah, saya melihat begini. Tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. 1, 2, 1, 2, 3, 4.